Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam siaran Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, edisi hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Dengan tema, Berbahagialah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, hingga Engkau bangunkan kami di pagi ini dengan keadaan sehat dan sukacita. Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian sabda-Mu. Kiranya Engkau buka akal budi kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan kehendak-Mu sebagai bekal hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Kitab Surat 2 Timotius bab 3 ayat 16 dan 17 yang akan dibacakan oleh adik Tristan, siswa sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Tristan membacanya. Dan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Tristan yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, subtema pagi ini adalah bukan resep instan. Saya ulang, subtema pagi ini adalah bukan resep instan. Bacaan kita hari ini adalah bagian surat Rasul Paulus kepada Timotius. Di situ boleh dikatakan bahwa Rasul Paulus sedang memberikan arahan, petunjuk, atau nasihat kepada Timotius. Ia juga mengingatkan bahwa Timotius telah mengenal kitab suci sejak kecil. Timotius juga disebutkan telah mengikuti ajaran Rasul Paulus. Dia juga menjalankan hidup seperti cara hidup Paulus. Timotius juga memiliki iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan seperti Paulus. Hal ini berarti bahwa Timotius dalam keseluruhan hidupnya memakai kitab suci sebagai acuan. Ketika Paulus menasihati Timotius, ia menyatakan bahwa firman Allah adalah satu-satunya dasar kehidupan. Firman Allah yang menyatakan betapa manusia sebenarnya berdosa. Orang berdosa haruslah diajarkan bagaimana dia hidup sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru yang telah dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga dapat merubah hati dan perilaku pada pengertian dalam kebenaran Kristus. Yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius ini juga mengingatkan kita bagaimana seharusnya kitab suci berperan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyatakan bahwa kitab suci dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita baca 2 Timotius bab 3 ayat 15. Lebih lanjut, ia mengatakan,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baca 2 Timotius bab 3 ayat 16. Firman Tuhan bukanlah resep instan yang dapat kita gunakan hanya pada saat-saat tertentu ketika kita membutuhkan, melainkan suatu pedoman yang harus kita pakai di setiap saat dan kita pergunakan untuk berproses menjadi semakin berkenan bagi Tuhan. Jika kita perhatikan kalimat-kalimat ini, misalnya, menuntun engkau kepada keselamatan, bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, adalah kata-kata yang dipilih oleh Rasul Paulus yang menunjukkan peran firman Tuhan yang berkelanjutan dalam membentuk diri kita seutuhnya. Firman Tuhan hendaknya kita pakai sebagai acuan, baik pada saat kita sehat, saat kita sakit, senang, susah, maupun di setiap saat dalam musim kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, kami menaikkan syukur atas firman-Mu pagi ini yang menguatkan iman percaya kami. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat yang selalu membentuk dan mendidik serta memperbaiki perilaku kami kepada keselamatan seturut kebenaran firman Tuhan. Bapa, pagi ini kami hendak melakukan tugas dan kegiatan kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mohon penyertaan dan berkat-Mu, agar kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan agar apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau pakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi ini, semoga membawa berkat dan sukacita. Tuhan memberkati.